Shalom Bapak Ibu dan teman-teman, senjata iman kali ini diambil dari Yohanes 10. Topik yang kita bahas kali ini adalah domba dan gembala. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, teman-teman pasti udah pernah sering dengar karena ayat ini cukup terkenal. Nah, beberapa hal yang bakal kita bahas. Pertama, ada karakter gembala dan domba Tuhan. Jadi pada zaman itu pekerjaan yang lagi ngehits saat itu adalah nelayan, berkebun, peternak. Jadi orang-orang gampang buat mengerti tentang perumpamaan tentang Yesus. Tuhan menjelaskan siapa gembala yang baik dan cara membedakannya. Tapi yang paling disorot adalah ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Di ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sudahkah Bapak Ibu dan teman-teman mendengarkan suara Tuhan? Sedikit kesaksian, saat itu aku sedang naik motor untuk pergi ke suatu tempat. Cuman pas itu kondisi langit lagi gelap dan mendung banget. Aku khawatir di jalan karena aku bawa elektronik. Dan aku juga gak bawa jas hujan. Tuhan bilang di dalam hati aku buat, kenapa kamu gak minta Tuhan buat jangan hujan. Akhirnya di sana aku mulai kayak tersindir gitu. Akhirnya aku mulai berdoa. Dalam hati bilang sambil naik motor, Tuhan tolong jangan kasih hujan ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hujan berhenti. Habis itu aku sampai di tujuan tanpa basah
Dan beberapa menit kemudian hujan itu turun. Satu fun fact, domba itu kan banyak ya. Ada domba Dorset, ada domba Texel, dan masih banyak lagi. Nah, tandanya yang bisa jadi domba Tuhan itu banyak. Tuhan bilang di ayatnya yang ke-16, ada lagi pada aku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, jadi di sini kita bisa ngerti kalau Tuhan kasih tahu aku kalau domba Tuhan itu bukan saja orang Kristen. Tuhan datang untuk memberi berkat. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tadi kan kita dapat rumus kalau kita dengar Tuhan sama dengan kita domba Tuhan. Nah, di ayat 10 ini Tuhan bilang kalau domba yang Tuhan rawat bakal hidup dan berlimpah. Tandanya kita dapat berkat ini sama kayak di Ulangan 28. Teman-teman bisa baca sendiri, aku kutip di ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu dan teman-teman, kata mendengar di sini menggunakan bahasa Ibrani Shema, yang artinya mendengar dan melakukan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayo coba tebak tokoh Alkitab apa yang terkenal banget melakukan Shema? Ya, Abraham. Mazmur 82 ayat 6, Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Tuhan kasih aku ngerti dengan ayat Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, aku punya kesaksian, aku pernah pelayanan pas itu dan orang yang aku layani, entah kenapa Tuhan bilang kalau orang yang aku layani ini punya kepahitan kepada orang tuanya. Aku bilang itu dan rupanya benar. Nah, yang aku lakuin adalah dipimpin Roh Allah, seperti Roma 8 ayat 14. Sekian senjata iman kali ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.